Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala di Ramadan kali ini masih mempertemukan kita semua. Di tengah orang lain banyak pada Ramadan kemarin bertemu, tetapi pada bulan ini, pada tahun ini tidak bertemu kembali. Bersyukurlah kita dengan umur panjang dan rezeki yang Allah berikan dalam bulan suci Ramadan ini. Maka dengan bersyukur Allah akan terus menambah nikmat kepada kita semua. Selanjutnya, salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah selalu mengajarkan umatnya supaya bersyukur, supaya menjalankan ibadah-ibadahnya dengan baik, membimbing umatnya. Maka kita berterima kasih dan selalulah berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu semua yang kami muliakan, kami hari ini dipercayakan untuk menyampaikan beberapa kalimat. Alhamdulillah hari ini dipercayakan sebagai Ketua Program Doktor Pasca Sarjana UIN Araniri Banda Aceh. Maka dalam hal ini saya mencoba mengkaji manfaat dari Ramadan dalam perspektif pendidikan agama Islam. Bapak Ibu yang kami hormati, puasa ini telah mendidik umatnya banyak sekali hal-hal positif yang diberikan kepada kita lewat berpuasa. Pada kesempatan yang singkat ini saya coba mengkaji ada dua S yang diberikan puasa kepada kita. S pertama adalah syukur. Puasa Ramadan telah mendidik umatnya bagaimana bersyukur terhadap nikmat yang telah Allah berikan. Coba kita bayangkan betapa banyak nikmat dan rahmat Allah berikan kepada kita dalam bulan suci Ramadan ini, yang sudah sewajarnya lah kalau kita bersyukur. Allah SWT mengingatkan kita bahawa wa man sakara fa innama yaskuru li nafsih wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Sebenarnya orang-orang yang bersyukur itu adalah dia bersyukur kepada dirinya sendiri. Dan kalau kita kufur, ingkar, maka Allah mengatakan sesungguhnya Allah itu maha mulia. Nah, Bapak Ibu semua yang berbahagia, oleh sebab itu bersyukur itu dalam bulan suci Ramadan ini lewat apa kita lakukan? Tentunya dengan melaksanakan semua aktivitas dalam bulan suci Ramadan ini dalam perspektif ibadah. Banyak sekali kegiatan dalam suci Ramadan ini. Bersedekah, ada salat tarawih, ada membaca ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Banyak sekali yang bisa kita lakukan. Bapak Ibu yang berbahagia, syukur itu ada 3 macam. Yang pertama adalah syukur dengan hati. Artinya kita selalu mengucapkan Alhamdulillah. Kita meyakini bahawa ini adalah pemberian Allah. Kemudian yang kedua, syukur dengan lidah. Yang tadi kita mengucapkan dengan lidah kita Alhamdulillah, Subhanallah dan sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah bersyukur dengan perbuatan. Ini yang saya sampaikan tadi. Bagaimana kita bersyukur? Ketika Allah berikan rezeki kepada kita sedikit, maka bersedekahlah. Ketika Allah memberikan ada manfaat kita, maka bersedekahlah. Bersedekah dalam bulan suci Ramadan itu berlipat-lipat pahala yang Allah berikan. Jelas sekali dalam ayat lain Allah menerangkan kepada kita bahawa la in syakartum la azizannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Kalau kita bersyukur, Allah tambah nikmat sebanyak-banyaknya. Tapi kalau kita kufur, maka azab Allah itu sangat pedih. Itu yang pertama yang Allah ingin sampaikan, bahawa dalam bulan puasa itu hendaklah kamu bersyukur. S yang kedua adalah sabar. Dalam bulan puasa ini ada sebuah momentum pendidikan yang diberikan adalah sabar. Betapa kita harus banyak aktivitas yang dilakukan di luar bulan Ramadan ini, dalam bulan suci Ramadan ini tidak bisa kita lakukan. Misalnya, makanan punya kita sendiri, minuman punya kita sendiri, tapi kita harus sabar menunggu pada waktunya baru bisa makan, baru bisa minum. Ya kan? Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang harus kita bersabar dalam bulan ini.
Nah, kenapa? Allah ingin menyampaikan bahawa di bulan-bulan lainnya, di 11 bulan lainnya dalam kehidupan juga bersabar. Karena orang sukses itu adalah sabar. Barang siapa yang sabar dalam kehidupannya, maka dia akan mendapati kesuksesan dalam kehidupannya. Sabar itu ada 3 juga. Yang pertama adalah sabar terhadap musibah. Banyak musibah yang menimpa kita, misalnya terjadi ini, terjadi itu, maka kita bersabar. Yang kedua adalah sabar dalam menjalani ketaatan. Kita harus bangun tengah malam, walaupun bergadang, malamnya harus sahur, ya kan? Kemudian harus menanti dan sebagainya. Sabar dalam ketaatan. Kemudian yang ketiga, sabar dalam menjauhi maksiat. Usahakan semaksimal mungkin bahwa kita ini tidak melakukan maksiat-maksiat. Harus sabar melakukannya. Nah, bagaimana korelasi antara syukur dan sabar? Nah, misalnya begini, ketika kita melakukan sebuah usaha dan usaha kita berhasil, maka kita bersyukur. Ketika tidak berhasil, maka bersabar. Jadi dua hal ini terus bermain. Ketika berhasil, bersyukur. Ketika tak berhasil, bersabar. Jadi hidup ini selalu indah. Maka ketika mengapa umat Islam itu selalu dalam posisi menguntungkan? Karena dua tadi. Ketika mendapati hasil, bersyukur. Ketika tidak mendapati hasil, bersabar. Kedua-duanya mereka tersenyum. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita manfaatkan bulan suci Ramadan ini sebagai bulan untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah SWT dan rasa meningkatkan kesabaran kita terhadap semua musibah. Semua musibah, semua dalam menjalankan ibadah dan dalam menjauhi larangan. Sehingga kita akan betul-betul mendapati ujung akhirnya lah la'allakum tattaqun. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.